Kami dari History Trip saat ini sedang berada di Museum Juang Bekasi yang diresmikan pada tahun 2021. Gimana kelanjutannya? Ikutin terus ya. Dah. Halo guys, sekarang aku sedang berada di dalam gedung Museum Juang Bekasi. Nah, dulunya gedung ini dikenal sebagai Gedung Landuis Tamboen atau nama lainnya adalah Rumah Tinggi Tamboen. Nah, gedung ini tuh awalnya dimiliki oleh seorang Tionghoa atau Tiongkok, yang bernama Kou Zhengqie. Gedung ini tuh sempat mengalami beberapa fase pembangunan. Nah, fase pertama itu pada 1906 hingga 1910. Di fase kedua itu pas saat tahun 1925. Nah, pada pemerintahan Jepang, gedung ini tuh dikenal sebagai markas militer Jepang, dan setelah itu pada masa kemerdekaan gedung ini dikenal sebagai gedung kepemerintahan hingga dimana gedung ini tuh sempat terbengkalai lama. Terus habis itu hingga sekarang gedung ini barulah diresmikan menjadi museum pada 2021. Masih ada banyak situs prasejarah, tapi kerangka manusia yang paling terkenal ditemukan di situs bumi sekitar tahun 2005. Kerangkanya masih cukup utuh, bahkan ditemukan bersama bekai kubur seperti periuk, kendi, mangkuk, senjata logam, serta perhiasan manik-manik dan gelang emas. Dari hasil analisis kerangka manusia bumi ini dipastikan masuk ke ras Mongoloid dan diperkirakan berasal dari abad ketiga Masehi. Bekal kuburnya juga beragam, mulai dari perhiasan, alat logam, kapak batu, sampai gerabah, bahkan ada yang berasal dari India. Yang pertama, Bekasi di bawah Kerajaan Sumedang Larang. Bekasi dulu bagian dari Kerajaan Sumedang Larang, penerus Kerajaan Sunda di bawah Prabu Geusan Ulun. Yang kedua, Bekasi di bawah Mataram. Setelahnya wilayah Bekasi masuk ke kekuasaan Kesultanan Mataram karena penyerahan diri Pangeran Surya Diwangsa. Yang ketiga, serangan Mataram ke Batavia tahun 1628. Bekasi jadi jalur logistik pasukan Mataram saat menyerang Batavia, tetapi serangan ini gagal. Nah, jadi itu ada Pasunda Bubat. Pasunda Bubat itu ada waktu pada awal kerajaan Galuh. Peristiwanya terjadi karena yang berawal dari keinginan Raja Hayam Wuruk untuk mempersunting Dyah Pitaloka, putri dari Prabu Linggabuana. Untuk bermaksud itu, Prabu Linggabuana, Dyah Pitaloka, dan para jadi tidak ada arca batu dari masa kerajaan Tarumanagara yang ditemukan. Nah, salah satunya dikenal sama arca Wisnu Cibuaya I. Nah, selanjutnya di sini tuh ada Candi Batu Jaya. Terus di sini juga ada Candi Cibuaya, yang dimana candi itu berlatar agama Hindu. Ini Candi Cibuaya. Terus di sini ada prasasti Batu Jaya. Prasasti dari masa kerajaan Tarumanagara yang ditemukan di daerah kawasan situs bumi, jumlahnya hanya 8 buah. Nah, di sini tuh ada prasasti Tugu. Prasasti Tugu itu ditemukan di daerah Tugu, Jakarta Utara, sebagai prasasti terpanjang peninggalan kerajaan Purnawarman. Nah, kalimatnya tuh di sini dibuat dalam metrum Anustup dan huruf Pahlawa dalam bahasa Sanskerta. Nah, selanjutnya di sini tuh ada prasasti Pasir Awi kayak gini. Nah, terus di sini juga ada prasasti Pasir Koleamak. Nah, selanjutnya di situ tuh ada kayak prasasti Muara Ciaten, itu bentuknya kayak gini. Nah,
Ada juga prasasti Cidangkiang kayak gitu. Terus ada lagi prasasti Kebon Kopi atau Tapak Gajah. Nah yang terakhir itu ada prasasti Ciaturun kayak gitu. Di fungsi Museum Juang ini mengenang peradaban-peradaban yang ada di Kota Bekasi. Pertama, ada peradaban kuno atau prasejarah. Kedua, kerajaan Hindu-Buddha. Ketiga, mengenang peradaban kerajaan Islam sama kolonial Belanda hingga Jepang yang dikenang untuk era sekarang. Nah, apa sih manfaat ke museum untuk anak-anak muda seperti kita? Yang pertama itu menambah wawasan, dan kedua itu kita bisa mengetahui seberapa luasnya peninggalan-peninggalan yang tersimpan di museum yang termakan oleh waktu. Nah, supaya kita tidak bosan untuk ke museum itu bagaimana? Yang pertama itu jangan membuka HP, karena kita bisa dengan kita menutup HP lalu melihat sekeliling sekitar museum, kita dapat mengetahui makna-makna artefak yang tersimpan. Yang kedua, datang dalam keadaan mood yang bagus. Yang ketiga, memahami dan merenungi artefak-artefak yang tersimpan di sana. Sekian. Oke guys, sekarang kita lagi di topik segmen wawancara. Di sini kita udah dapat nih wawancaranya. Halo Ibu, dengan Ibu siapa? Ida, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Aku mau nanya nih, kalau boleh tahu kondisi museum ini tuh sebelum diresmikan kayak gimana? Dulu tempat burung gitu. Tidak diperhatikan karena di jalan itu ada burung-burung gitu. Jadi orang kalau lewat tuh paling burung di udara itu aja. Oke, aku mau nanya lagi nih selanjutnya. Ini tuh sebagai orang asli sini, apa yang Ibu ketahui atau dengar dari orang tua sesepuh mengenai situasi di lokasi setelah proklamasi kemerdekaan 1945? Tahu saya ini gedung pertama-tama ya yang ada di Tambun yang berdiri kokoh. Ini atas peninggalan Belanda dulu ya, sampai itu. Jadi saya juga kan sudah tahunnya sudah ada gedung ini gitu. Oke, makasih Bu. Nah, di sini ada satu lagi terakhir buat pesan Ibu untuk generasi muda Bekasi agar mereka tidak lupa dan selalu menghargai sejarah sebelumnya yang telah terjadi. Pesan Bunda untuk generasi sekarang dan mendatang ya tetap menjaga kelestarian peninggalan sejarah, karena dengan peninggalan sejarah ini bukan semata-mata mereka mendapatkan segampang yang kita kira, tapi itu dengan pertumpahan darah. Sehingga harapan kami buat anak-anak muda sekarang, marilah kita tunjukkan bahwa kita adalah warga negara yang sama-sama menjaga negara kita, menjaga tanah air kita, menjaga apa yang menjadi peninggalan-peninggalan sejarah pahlawan-pahlawan kita yang sudah gugur di pertempuran demi membela bangsa dan negara. Anak muda sekarang tetap semangat dan tetap menjaga kelestarian peninggalan bersejarah yang ada di Indonesia, di Bekasi, terutama di Indonesia. Baik, terima kasih. Kalian tahu tidak, ada pahlawan yang dijuluki Singa Karawang Bekasi. Selain itu, namanya juga dikenang di jalan Kota Bekasi. Siapakah dia? Itu adalah Kiai Haji Nur Ali, seorang tokoh ulama sekaligus pahlawan nasional di Bekasi. Ia dijuluki Singa Karawang karena keberaniannya melawan penjajah saat masa pertahanan kemerdekaan Indonesia.
Lahir pada 15 Juli 1914 di daerah yang sekarang disebut Ujung Harapan Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi. Ia menempuh pendidikan agama di beberapa tempat, baik di Indonesia sampai ke Mekah. Beliau berguru pada Kiai Haji Abdul Mukni di Kampung Ujung Malang atau yang sekarang disebut Ujung Harapan. Ia belajar mendalami agama Islam serta Tauhid. Lalu ia berguru di pesantren yang dipimpin oleh Kiai Haji Marzuki. Tidak hanya belajar agama di sana, dia dididik untuk membentuk pribadi yang mandiri serta kuat. Lalu pada tahun 1934, dia pergi ke Mekah melanjutkan studi agamanya selama 6 tahun dan mendalami ilmu dari para ulama yang ada di Mekah. Lalu pada masa perjuangan kemerdekaan, ia memimpin berbagai peperangan di wilayah Karawang, Bekasi untuk melawan penjajah termasuk Belanda dan Jepang. Ia mendirikan dan memimpin Laskar Pejuang Hizbullah di daerah tersebut. Beliau aktif melawan penjajah khususnya pada masa revolusi fisik di era 1940 hingga 1949. Keberaniannya dalam memimpin pertempuran melawan Belanda menjadikannya sosok yang sangat disegani. Beliau juga selain mendapatkan julukan Singa Karawang Bekasi, ia juga mendapat julukan Selut Putih. Hanya berjuang secara militer, ia juga menjalankan dakwahnya. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Mekah, pada tahun 1940, ia mendirikan pondok pesantren At-Taqwa di Kampung Ujung Harapan, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Kontribusinya pasca kemerdekaan, pada tahun 1958 ia menjadi ketua tim perumusan dalam konferensi Alim Ulama Umara se-Jawa Barat di Lembang. Dari konferensi inilah lahir Majelis Ulama Indonesia MUI tingkat Provinsi Jawa Barat. Beliau juga menjadi ketua panitia Amanat Rakyat Bekasi. Panitia ini berperan penting dalam mengembalikan wilayah Bekasi dari negara Indonesia Serikat RIS ke negara Kesatuan Republik Indonesia. Tahun 1956, Kiai Haji Nur Ali diangkat menjadi anggota Dewan Konstitusi yang bertugas merancang konstitusi baru bagi Indonesia. Pada 29 Januari 1992, Bekasi, Kiai Haji Nur Ali wafat di usia yang ke-77 tahun. Beliau meninggal karena sakit. Tidak ada catatan spesifik mengenai penyebab detail penyakitnya. Namun, meninggalnya beliau menunjukkan bahwa beliau menjalankan perjalanan hidup yang panjang dan penuh pengabdian. Sikap patriotisme, nasionalisme, keberanian, keteguhan, kemandirian, serta kepemimpinan dan toleransi keperluannya pada pendidikan berorientasi pada masalah umat. Dan ini patut diteladani untuk anak-anak muda. Untuk menghormati dan penghargaan atas jasa beliau dan pengabdian beliau, nama beliau dijadikan nama Jalan Kiai Haji Nur Ali, atau sekarang yang disebut dengan Jalan Kalimalang. Nama Kiai Haji Nur Ali juga diabadikan di Museum Juang Tambun sebagai penghormatan atas jasanya sebagai salah satu pahlawan dan pemimpin terkemuka di Bekasi. Nah, dan di sini ada sejarah legenda. Jadi di sini awalnya VOC datang pada 1596 yang dipimpin oleh Kolonel Suherman dan anak buahnya yang mendarat di Banten pada 22 Juni 1596. Lalu di sini ada Bekasi di bawah kekuasaan VOC dari 1602 sampai 1719. Nah, pada 1595 si Compagnie van Vere ini membiayai sebuah ekspedisi pertama para pedagang Belanda ke Nusantara yang dikenal sebagai penghasil rempah-rempah. Nah, lalu di sini ada lukisan kapal dari Cornelis de Hoorn. Nah, pada 1602, Statement General Republik mengesahkan berdirinya Senegal Oost-Indische Compagnie atau yang disebut dengan VOC. Memiliki tujuannya yang pertama, menguatkan kepentingan perdagangan Belanda di Nusantara dan mengirim rempah-rempah dari Nusantara ke Belanda. Tujuannya untuk memberikan hak faktori kepada VOC.
Nah, di sini ada isi dari hak-hak otoring VOC. Yang pertama, melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah antara Tanjung Harapan sampai Selat Magelang termasuk Nusantara. Yang kedua, merekrut pegawai atas dasar sumpah setia. Dan yang ketiga, membentuk angkatan perang. Dan keempat, melakukan perang. Dan lima, membangun benteng. Keenam, mengadakan perjanjian di seluruh Asia. Dan yang ketujuh, mencetak serta mengeluarkan mata uang. Nah, jadi di sini tuh ada aksi gantang alias UNUS. Nah, UNUS adalah salah seorang bandit yang cukup ditakuti oleh pemerintah kolonial. Nah, aksinya ini sebagai dampak tekanan ekonomi dari para tuan tanah di daerah Bekasi dan sekitarnya. Lahir berbagai gerakan sosial sebagai bentuk tidak puasan terhadap kondisi sosial ekonomi. Nah, terus di sini ada Entok Tolo. Entok Tolo itu memberikan hasil perampokan harta karun tanah dan orang-orang kaya di Afdealing Mr. Cornwallis diberikan kepada para petani untuk membayar pajak. Nah, Entok Tolo itu merupakan bandit yang memiliki jiwa sosial sehingga disegani, dihormati dan dilindungi oleh para penduduk. Apa aja kegunaan gedung ini pada zaman dulunya? Jadi pada zaman dahulunya tuh gedung ini tuh milik seorang Tionghoa yang bernama Kong Tijeng Kie. Nah, gedung ini tuh dulunya milik Tionghoa kan. Terus habis itu setelah si Tijeng Kie ini meninggal, diserahkan ke keluarganya yang bernama Kuo Wenhue. Nah, terus setelah Kuo Wenhue ini, gedung ini tuh diambil oleh Jepang. Nah, dijadikan markas militer dan perkantoran di Jepang pada masa Jepang. Nah, terus dia juga udah sempat jadi kampus sama damkar. Nah, baru diresmikan pada tahun 2021. Apa saja sih koleksi utama yang dipamerkan? Adakah artefak yang paling menarik atau bersejarah? Ada, itu gerabah. Nah, kalau gerabahnya itu sendiri tuh ada kayak goresan dari geometrinya gitu. Terus sama manik-manik. Manik-manik itu biasanya terbuat dari kayak batu-batuan atau kerang-kerangan gitu. Di sini ada alat-alat batu dan logam. Ada perkakas sederhana untuk kebutuhan sehari-hari. Ada bekal kubur, yaitu berupa gerabah, manik-manik, bahkan benda lain yang dikubur bersama jenazah. Jadi punya nilai kepercayaan tersendiri. Sekian perjalanan dari kami, semoga dapat menambah wawasan dan pengalaman baru. Bye-bye guys. Bye-bye. Ulang. Mau saya itu lanjut. Apa yang gue jatuh? Buat jadi di sini. Udah jongkok banget. Ulang. Mati lo. Dad. Foto apaan? Mukanya kagak kelihatan. Foto Ini tuh